Halo Aries, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Syakira Vilneria. Apa kabar Aries semuanya? Aku doakan ya semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Aries selalu dalam perlindungan Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema reading kita hari ini yaitu wow dahsyatnya. Yang tidak menyukaimu akan membayar karmanya. Oke, Aries, aku langsung saja shuffle kartunya. Di sini Aries fokus ya resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti, karena sesuatu hal yang pasti hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Aries di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Aries harus bijak nih dalam mengambil suatu sikap. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, Aries kembali fokus resapi dan hayati. Kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Nine of Pentacles, sudah ada kartu The Star. Di kartu ketiganya di sini sudah ada kartu Justice, dan di kartu keempatnya di sini sudah ada Queen of Cups. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini sudah ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Sudah ada Aquarius, sudah ada Libra ya, dan sudah ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Aries semuanya. Oke, Aries, langsung aja kita lihat untuk di kartu pertamanya. Wow, dahsyatnya, yang tidak menyukaimu akan membayar karmanya. Ya, di kartu pertama ini sudah ada Nine of Pentacles ya. Hal yang jelas terlihat nyata, bisa jadi seseorang yang terhubung atau terkoneksi dengan kamu yang mungkin saja membenci kamu ya, harus membayar karmanya ya. Mungkin ini erat kaitannya dengan suatu bentuk keuangan, mungkin suatu bentuk kerjasama yang tidak sesuai nih dengan kesepakatan ya, atau ada suatu kecurangan yang ia lakukan, maka ada satu hal yang harus ia bayar saat ini. Mungkin bisnisnya atau pekerjaannya semuanya tidak berjalan dengan baik. Ada hal yang sangat mengganggu ya di suatu pencapaian, suatu karma yang harus atau mesti dia bayar dalam usaha, pekerjaan atau bisnis yang ia jalani. Ada suatu hal yang bisa jadi tidak berjalan dengan kondusif ya. Mungkin akan ada suatu hal yang macet, atau bisa jadi tertipu dengan segala sesuatu tampak mudah dengan kekuatan, dengan kekalutan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang rencanakan. Karena walaupun dia sudah menyusun sesuatu hal secara terperinci, secara benar, tetapi masih akan ada dia dapatkan kesulitan. Masih ada dampak negatif, masih ada sesuatu hal yang tidak akan bisa dia raih karena dia mungkin di dalam hidupnya tidak pernah melakukan satu halnya dengan benar ya. Yang dia lakukan hanya merugikan orang lain ya kan, mencurangi kehidupan orang lain, membuat mereka hancur ya. Itu karma yang akan ia terima dan tidak akan merasa tenang. Dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di sini. Bagaimanapun caranya, seperti apapun itu, kalau dia di sini belum taubat ya kan, belum meminta maaf, belum mengakui kesalahan yang sudah ia lakukan dan ia perbuat di sini. Mungkin orang lain nggak lihat nih kesalahan dia, tetapi Tuhan lihat kecurangan yang sudah ia lakukan di sini. Oke, kita lihat untuk di kartu keduanya sudah ada The Star. Wow, dahsyatnya, yang tidak menyukaimu akan membayar karmanya ya. Dan terlihat bisa jadi suatu harapan atau kesempatan yang ada pada diri akhirnya terbuang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang ia bisa wujudkan, mungkin dalam suatu bisnis yang dia kelola. Tidak ada suatu pencapaian, tidak ada suatu keuntungan yang baik, atau dalam suatu pekerjaan ketika seseorang yang membenci kamu ya, ketika orang tanda kutip atau tanda miring mungkin
membenarkan suatu hal negatif dalam diri kamu, maka suatu kesempatan untuk dia bisa mendapatkan prestasi kerja atau penilaian ya, atau suatu apresiasi nampaknya jauh dalam hidupnya, yaitu yang harus atau mesti ia bayar di sini untuk kehidupan yang sudah dia lakukan, untuk segala sesuatu halnya ya. Di sini dia memiliki wawasan, tetapi wawasannya itu tidak dia lakukan untuk hal-hal positif, tidak ia kembangkan untuk sesuatu hal yang negatif, yang positif, tetapi dia melakukan itu untuk hal-hal negatif, untuk hal-hal yang mungkin jelas terlihat nyata, untuk memang merugikan diri dia sendiri. Apa yang dia akan lakukan itu akan kembali lagi terhadap diri dia, itu akan kembali di dalam dirinya. Maka dari itu ya, teman-teman Aries, sebelum melakukan segala sesuatu hanya dipikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu. Mengambil satu keputusan itu harus kamu lihat ke depannya, dampaknya seperti apa yang akan kamu terima, apa yang akan kamu dapatkan di sini. Jangan asal melakukan sesuatu halnya. Ya, oke. Kita lihat untuk di kartu ketiganya, di sini sudah ada kartu Justice. Ya, suatu keadilan, keberpihakan pada akhirnya mungkin lebih memihak kepada kamu. Sesuatu hal yang ia curangi, sesuatu hal yang ia memanfaatkan ya dari apa yang kamu miliki, pada akhirnya kembali kepada kamu. Khususnya saat ini mungkin sangat ia rasakan akibat dari suatu perilaku yang ia lakukan kepada kamu di sini, Aries. Dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Dia akan menelan pahit-pahit suatu kepedihan, suatu rasa sakit yang kamu rasakan selama ini ya. Dia sudah menebarkan banyak racun di dalam kehidupan kamu. Itu akan berbalik kepada dirinya. Racun itu akan menggerogoti kehidupannya. Dia tidak akan merasakan ketenangan ya, hidupnya pasti terus gelisah. Tidak akan pernah merasa suatu kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupan. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan ya. Maka dari itu harus berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ya. Tuhan itu maha adil loh ya. Kamu yang mungkin selama ini banyak mendapatkan kecurangan ya, kamu yang mendapatkan banyak hal-hal buruk, hasil akhir yang setimpal yaitu dia akan mendapatkan sesuatu hal yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang sudah ia kerjakan di sini. Keadilan pasti akan ditegakkan, hukum karma pasti akan berlaku ya. Maka dari itu bijaksana dalam melakukan suatu tindakan ya, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Jangan memikirkan keuntungan diri semata ya, jangan memikirkan suatu keuntungan diri semata, dan kamu juga jangan memikirkan keuntungan kamu saja sehingga kamu membuat kerugian untuk orang lain. Kamu nggak boleh egois di sini. Jika kamu egois, terlalu memikirkan diri kamu sendiri, karma tinggal tunggu. Karma buruk yang akan kamu dapatkan, karma buruk yang akan kamu hasilkan, karena kamu jelas-jelas atau terang-terangan di sini melakukan suatu kecurangan. Oke, kita lihat untuk di kartu keempatnya. Di sini sudah ada Queen of Cups ya. Di sini aku melihat ada suatu hubungan dan perasaan ya. Bisa jadi ada satu hal yang ia rasakan, dia mengalami suatu kondisi kesepian. Artinya mungkin orang yang tidak mau ya bergaul atau dekat dengan dia, atau sangat membatasi atau menjaga jarak dengan dia, sehingga tidak tervibrasi suatu energi yang tidak baik ya. Sehingga tidak tervibrasi suatu energi yang tidak baik ya. Dia terjebak atau vibrasi tidak baik. Maka saat ini kondisinya dalam kondisi saat ini ya kesepian ya. Dan terlihat ada suatu kondisi yang terlihat saat ini kondisinya memang sangat kesepian. Tidak ada hal yang mungkin ingin membersamainya atau akan memberikan support kepadanya ya. Karena orang takut di sini ya. Takut karena hanya dimanfaatkan, hanya ada suatu ketoksikan di sini ya. Di sini jika kamu baik jika mereka di sini memberikan suatu kebaikan, kamu akan membalasnya dengan kebaikan juga. Tetapi jika di sini mereka melakukan suatu kerugian besar di dalam kehidupan kamu, kamu tidak akan pernah memaafkannya ya. Satu kali, dua kali ya nggak apa-apa. Tetapi kalau udah keseringan, siapa sih yang bisa memaafkan kesalahan seseorang yang mungkin sudah dilakukan berulang-ulang kali loh di sini ya. Oke. Kita coba lihat untuk di kartu orakelnya. Kembali fokus Resapi dan Hayati
Ya, jika readingan ini belum membaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan setiap langkah, lebih memikirkan setiap tindakan. Oke, di kartu pertama sudah ada The Thinking Woman. Di kartu keduanya ada Storm Warning, dan sudah ada Sixty Chakra Archangel Metatron, ya. Wow, dahsyatnya. Yang tidak menyukaimu akan membayar karmanya. Untuk di kartu pertama, saat ini kamu mencoba untuk bisa berpikir, ya, berpikir dengan jernih, berpikir dengan dewasa, positive thinking, ya. Ketika sesuatunya kamu jalani dengan sangat bijaksana, mungkin tidak gampang ya tersulut oleh suatu keadaan, tidak gampang terpengaruh ya. Kamu harus fokus ya kepada apa yang kamu jalani dan kamu lakukan. Ya, bersikaplah dewasa ya. Kamu memiliki segala sesuatu yang kamu jalani, tapak lebih mudah dan lancar di sini untuk Aries, ya. Pertama, di sini kamu hati-hati, harus waspada ya. Mungkin kamu akan lebih berhati-hati terhadap suatu tawaran yang hadir di dalam kehidupan kamu, atau bisa jadi lebih waspada atau tidak melakukan seperti suatu kesalahan yang dalam pekerjaan atau bisnis kamu, sehingga tidak terjebak ya oleh suatu keadaan yang hanya membuat atau memanfaatkan apa yang kamu miliki di sini, Aries, ya. Kamu harus benar-benar bisa membersamai dengan orang yang tepat. Jangan sampai kamu membersamai orang yang toksik lagi di sini. Walaupun mereka sudah mendapatkan karmanya, tetapi kamu tidak belajar dari situasi itu dan keadaan itu, kamu akan dibersamai lagi dengan orang yang toksik, dengan orang yang tidak benar-benar tulus. Ya, walaupun karma itu berlaku, tetapi setidaknya kamu harus mengambil suatu pembelajaran yang sangat luar biasa dari keadaan ini. Oke? Ya. Dan di sini di kartu terakhirnya ada suatu hal yang saat ini mungkin kamu lebih menenangkan diri, kamu lebih mengontrol diri kamu. Ada satu sikap yang pengendalian diri yang sangat baik ya dalam diri kamu. Ya, aku lihat di sini kamu lebih dewasa, kematangan yang sangat luar biasa. Ya, kamu memiliki ya seperti memprotek diri kamu dari hal-hal bahaya atau hal-hal tidak baik di sini. Kamu lebih ingin berhati-hati, kamu lebih ingin waspada, melakukan segala sesuatu halnya dengan kecermatan, dengan penuh kehati-hatian. Ya, tidak akan lagi ada kesalahan yang terulang kembali. Kamu tidak ingin mendapatkan hal-hal buruk, hal-hal yang sangat luar biasa di sini, ya. Di sini ada suatu peringatan nih sebenarnya untuk kamu tidak melakukan sesuatu halnya, ya. Tetapi kamu melanggar itu, jadi kamu terima aja suatu karmanya. Kamu jelas di sini mungkin kamu nih, bukan orang lain yang melakukan suatu hal buruk, tetapi kamu. Ya, kamu udah jelas di situ adalah banyak energi negatifnya, banyak sesuatu hal yang mungkin bisa berdampak buruk untuk kamu ke depannya. Tetapi kamu masih melakukan hal itu, ya. Jadi kamu tinggal tunggu aja karma yang akan menghampiri kamu, sesuatu hal yang akan menghampiri kamu di sini. Maka dari itu lebih bijaksana, lebih melihat, lebih memandang mana yang harus kamu lakukan, mana yang harus kamu tinggalkan di sini, ya. Kamu di sini mungkin akan dibersamai dengan seseorang yang mungkin bisa mengarahkan kamu menuju suatu jalan yang benar, untuk tidak melakukan suatu kesalahan, ya, untuk tidak melakukan suatu hal yang buruk, ya. Wanita yang akan mengarahkan kamu untuk selalu berpikiran hal-hal yang baik, berpikiran hal-hal yang positif, yang bijaksana, yang bisa menguntungkan untuk diri kamu, ya, selamanya. Oke? Ya. Aries, aku rasa demikian untuk readingan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa ya selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar Aries tidak ketinggalan nih untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye-bye.